Karena energinya dia tuh ada di sini, tapi bentuknya salib. Tapi lu bisa ngerasain itu? Enggak, hangat dingin rasanya. Enggak tahu. Nah, coba kita pegang. Tarik dalam. Ya bensin. Bangsat. Gue lagi juga merasakan loh ini. Hai, selamat datang lagi di Parno Terawang. Seperti lo pada tahu, ini kan adalah satu-satunya program yang boleh konsepnya ngata-ngatain anak indigo. Tapi kali ini kayaknya nggak bisa. Karena narsumnya juga indigo ya. Nggak boleh disebut indigo ya? Bolehnya punya kemampuan Bebas, lebih gitu bebas. ya? Bebas ya? Bebas. Ya udah. Jadi nggak mungkin indigo sama indigo cas-casan. Karena mereka ngomong apa kita juga nggak ngerti. Ya, ada Vilo Sebastian, tepuk tangan dulu dong. Seperti biasa, gue punya Reza non-medis dan ini Tony, siapa namanya? Properti. Tony Property. Jadi gini, kenapa Vilo bisa kesini? Karena Coki nawarin gue, Bang, ada cowok nih. Wah, gue curiga nih. Ini teman gue indigo juga, mau nggak tampil di Parno? Oke, boleh. Gitu. Udah hadirlah Vilo di sini. Terus Vilo, jadi kan lo punya kemampuan yang, maksud gue, lo dan Mas Reza itu bisa dikategorikan satu golongan gitu ya? Iya. Boleh nggak dibilang gitu? Satu golongan beda server. Ya, satu golongan beda server. Tapi intinya, lo beda sama kita. Gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, kalau Mas Reza kan setahu kita nih, dia healer. Dia bisa nerawang juga. Iya. Gitu, kelebihannya dia gitu lah. Kalau lo apa sih? Gue feeder. Feeder, yang ngasih makan, ngasih umpan. Iya. Kalau di Mobile Legends gue inilah beban. Beban. Bagaimana tuh? Pengertiannya gimana? Karena gue gampang ketempelan. Gue bisa manggil tapi nggak bisa ngusir. Terus ya sampai sekarang gue masih minta tolong bantuan orang lain buat ngebersihin. Untuk ngebersihin yang nempel di elu? Iya. Itu lu sebenarnya kelebihan apa kekurangan ya? Kok dijadiin tempelan gitu? Orang-orang yang baik sih bilangnya itu gift ya. Tapi bagi gue itu kekurangan lah. Mengganggu. Oh. Hal apa yang paling mengganggu dari keadaan lo seperti itu? Kalau dulu yang paling mengganggu ketika gue mau tidur dan kesusahan untuk tidur. Karena takut. Gue takut kalau misalnya merem, lihatnya makin jelas. Suara, sentuhan, cekikan. Itu ganggu banget. Dulu. Sekarang mendingan. Dicekik gitu? Karena kan gue sering banget gak sengaja lepas dari badan. Ketika cara lihat gue itu bukan gue ngelihat hantu, tapi gue yang mampir ke dunia mereka. Itu kayak Insidious. Monster. Ya, jadi ketika gue lepas dari badan, cara lihat hantu itu udah beda lagi. Lihatnya jadi jelas banget. Gue ngeliatnya kayak ngeliat orang. Jadi gue bisa bersentuhan fisik. Kayak satu dimensi gitu. Iya, gue kayak nurunin derajat gue dari manusia menjadi arwah. Jadi gue dulu karena gak ngerti cara ngusirnya, gue kalau mau ngusir gue tonjok. Terus kena? Ya kena, kan guenya jadi kayak mereka. Oh, sama ya? Iya. Terus mereka bagaimana pas lo tonjok? Ya kesakitan kabur, tapi kan gak semuanya bisa ditonjok. Kalau ternyata dianya kuat, guenya diganggu. Jadi ya gue dikasih tahu sama Risa Saraswati, katanya. Oh, Juna Risa itu? Iya, lu jangan nonjok sembarangan, Phil. Terus salah tonjok, ketemu yang kenceng, kena lu. Ya udah dari situ gue milih-milih. Itu di umur berapa? Itu SMA kelas 3 atau kelas 2. Karena kan dulu YouTube belum seramai sekarang, jadi gue nggak bisa kayak IG aja belum seramai sekarang gitu. Oke. Jadi gue ya nonton film Insidious tahun 2011. Terus gue belajar dari karakter fiksi yang ada di Insidious itu. Ketika dia nonjok hantu, jadi gue coba. Kena jing, kaget. Jadi gue kayak yang, wes aman nih sementara. Tapi ternyata itu nggak berlaku buat semua hantu. Semakin kuat, semakin nggak bisa dipukul gitu? Iya. Konteksnya ya gue cuma bisa mukul yang gangguin gue duluan. Berarti artinya yang bisa lo tonjok, kekuatannya lebih rendah lah ya? Lebih rendah dan konteksnya saat itu kan gue lagi marah. Oke. Jadi gue berani gitu. Ketika kita lagi marah, misalnya lu ribut sama orang. Ketika lu lagi marah, pasti lu kayak dapet tenaga tambahan untuk ngapain gitu. Kan gue gak mungkin bisa mempertahankan amarah itu, gak setiap saat. Tapi kan gue gimana ya, kan kalau kita nih, orang biasa nih kan properti ngelihat orang-orang yang punya kemampuan kayak lu gitu. Kalau Mas Reza kan bisa healer lah dia, terapis gitu kan. Punya kelebihan. Berarti artinya lu apa sih maksudnya yang bisa kita pergunakan gitu? Justru itu, gue dulu mempertanyakan, ini gunanya apa? Ngerepotin doang bangsat. Oke, sementara ini begitu dulu kan? Iya.
itu lo masih nggak terima dengan kondisi itu. Betul. Oke, tapi ini kan kacamata gue ya, orang nggak ngerti apa-apa nih masalah kayak gitu. Coba kita tanya nih sama sebangsa nih Mas Reza. Iya. Ini keadaan yang dialamin Vilo, ini apaan sih sebenarnya? Pemberian dari semesta. Pemberian dari semesta. Bahwa dia akan Dibentuk. lagi dibentuk nih, lagi diproses. Oh, makanya dia marah-marah Cuma gini ya. dia masih belum berdamai sama keadaan semesta. Oh, denial dia. Oke. Nggak, ini properti jadi mesti kita beresin biar rapi. Oke. Terus? Tapi kan dia kayaknya nggak terima nih Mas, nggak mau dia. Tapi dia harus akan pasti ke situ tuh. Iya, ada waktu-waktunya dia akan lebih menerima sesuatu dari semesta sih. Bagaimana? Banyak nggak yang ngomong gitu ke lo? Maksudnya orang-orang seperti ini? Banyak. Banyak yang ngomong gini, cuma gimana ya? Ada yang bilang, oh nanti lu bantuin orang gitu. Itu kalimat yang indah sih memang. Tapi gimana cara membantu orang lain ketika gue belum bisa membantu diri gue sendiri? Dan ada orang yang bilang, ini tuh gift gitu. Ini nggak akan ganggu lu segala macam gitu. Jadi ya dari dulu memang gue pusing kayak, nanti kalau makin parah gimana? Nanti kalau makin ganggu hidup gue gimana gitu. Sekarang gue udah yaudah fokus jalani yang ada aja dulu. Walaupun gue nggak mau, ya lihat nanti. Karena yang ngomong kayak gini tuh ada Tim Jurnal ngomong gitu, Kang Angga ngomong gitu, Frisly ngomong gitu, Sarah Wijayanto juga ngomong gitu, Mbak Sarah. Tapi ya pas dijalanin kan nggak semudah itu. Iya sih, orang cuma bisa komentar doang. Tapi kan kalau orang kayak kita cuma bisa komentar doang nih. Tapi kan mereka juga ngelewatin kan. Iya. Karena Mas Esa juga ngalamin kayak gitu ya. Iya. Juga dulu juga nggak mau gitu ya. Nggak mau. Coba cerita dikit dong ya. Jadi, Nggak mau nih. Gue belain nih. Jadi waktu dulu juga Mas Reza berusaha buat nutupin diri, bata batinnya, mencari orang yang bisa menutup gitu. Akhirnya makin lama dengan keadaan yang seperti ini untuk berusaha mendamaikan aja gitu. Itu kapan tuh kejadiannya? Pas SD sih. Lama banget. Terus bisa nerima itu pas berapa lama dari pertama kali ngalamin itu? Gara-gara ada orang yang minta tolong, akhirnya kita berusaha buat nerima aja. Gitu. Berarti nunggu ada orang yang minta tolong ke lu, baru kayak lu bakal nerima gitu ya? Mungkin gak gitu? Itu udah terjadi beberapa kali setahun gitu. belakangan ini. Nolongnya apa? Jadi, karena konten gua horor, sekarang tuh banyak banget, gua nggak akan sebut ya, public figure atau content creator yang ngajak gua collab, tapi sebenarnya minta tolong membersihan. Itu gua males banget. Di rumahnya gitu misalnya? Iya, karena konten-konten yang sebenarnya niatannya pembersihan, pasti kontennya bosenin dan sepi. Alasan, karena gua harus banyak cut atau sensor. Kalau misalnya gue sebutin, misalnya siapa yang ngirim atau apa, dan lain-lain, itu bisa jadi kasus kena gua dong. Iya. Jadi ya, gua memang ada bantuin, cuma memang karena kenal, kasihan, gue coba untuk bantuin. Oke. Jadi kalau misalnya lu lihat ada collab nih, kayaknya ini tamunya jomplang banget nih. Nah itu minta tolong. udah terbiasa kayak gitu tuh ya? Iya. Lu pas pengalaman lo yang paling menyeramkan dengan situasi lo ini apa? Sepanjang hidup lo? Sepanjang hidup gua. Jadi dulu gue masih nggak percaya tentang hal semacam ini. Gue denial, gue anggap itu mimpi buruk. Dan gue disaranin untuk ikut masuk ke bilik pengakuan dosa. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, pengakuan dosa itu banyak banget yang ada di scene film horor ketika ada orang masuk ke dalam bilik kayu. Nah di dalam bilik kayu itu biasa ada rules atau kebiasaan. Kebiasaannya adalah si orang yang masuk ngaku dosa, tapi si pemuka agama nggak boleh ngelihat siapa yang ada di dalam bilik. Oke. Tujuannya supaya ketika dia ngaku dosa, dia merasa lega. Dia nggak dijudge, dia nggak diinget. Ya. Jadi gue masuk ke dalam bilik itu, gue minta saran, gue bilang gue mimpi buruk, gue lihat hantu, gue dicekik, gue dipegang aneh-aneh segala macam. Ternyata bukannya ditenangin, dia malah buka biliknya. Yang dimana itu tidak biasa terjadi di aktivitas pengakuan dosa gitu. Dia buka biliknya, dia pegang tangan gue, terus dia bilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, gue diminta untuk baca 2 doa setiap hari, minimal sekali sehari. Syarat kedua, gue diminta untuk minta holy water dari gereja. Minum, air suci, minum, tebar sekitar rumah. Lalu syarat ketiga, bawa rosario yang telah diberkati kemanapun kamu pergi. Malamnya gangguan meningkat,
ada 7-8 hantu yang ngitarin kasur gua, narik gua, terus ada satu cewek yang ngedekat, nyekik leher gua, terus dia teriak. Teriaknya kayak gini. Anjing, kok lu bisa gitu sih? Habis itu gua nangis. Dan nyari orang, pemuka agama, dukun, tutup bangsat, gua capek gitu. Itu yang paling serem. Itu bisa malah jadi kebalikan gitu, malah jadi ekstrim gara-gara apaan menurut lu tuh? Gara-gara sebenarnya niatan si Romonya baik, pemuka agamanya baik. Dia pengen gua biar lebih bersih supaya makhluk yang dia lihat mungkin ya untuk menyingkir. Tapi karena gua bawa lahir, gue itu kayak jadi makin terlihat bersih. Jadi makin kelihatan kalau gue bisa. Orang-orang yang terlahir sensitif dari awal gitu, misalnya kayak Mas Reza atau gua, karena itu bawaan. Ketika kami lebih dekat kepada yang di atas atau lebih sering ibadah, kemampuan itu meningkat. Oh, oke. Itu yang menjadi masalah. Karena dulu gua itu lumayan aktif ibadah dulu. Gua putra altar. Mantan putra altar. Oke. Terus setelah itu lu jadi malas menjadi putra altar? Oh, gua kurangin. Bener? Gue kurangin, realistis. Sorry jangan ditiru. Gue realistis, cuma kan banyak yang komen-komen kayak misalnya head comment ya. Lu jangan takut dong, lu kan punya Tuhan. Gue balasnya, lu kan gak lihat Jing. Iya, mesti lo bahas kayak tadi tuh yang anjing serem banget. Karena ya gue bukan takut karena dia hantu, cuma gue emang takut karena wujudnya mengerikan gitu loh. Kayak misalnya ada orang ketabrak, luka-luka tapi masih hidup, gue juga jijik liatnya, takut gitu. Bukan karena dia hantu, enggak, tapi karena wujudnya mengagetkan. Lu keluar WC dikagetin aja masih bisa kaget. Ini ada yang menarik ya, jadi gini. Kita kan syuting nih sekarang hari Kamis. Jadi sampai hari Minggu si Vilo jadwalnya belum pasti nih bisa syuting sama Parno. Lagu iseng lah ngomong sama si Mas Reza, Mas bisa nggak nih ngomong sama batinnya Vilo untuk confirm jadwal lo di sini gitu. Besoknya dibilang ya udah gitu. Nah tapi bagaimana teknisnya gimana? Oke, jadi pertama Mas Reza coba mengontak batinnya Vilo, nggak merespon. Akhirnya pas berapa hari kemudian hari Selasanya itu Mas menyuruh pengawalnya Mas yang jaga untuk menyampaikan kan Mas Vilo gitu. Terus sampaikan bahwa Mas Reza ingin ketemu dan ingin ngobrol secara langsung. Ya. Dan saat itu gue belum mengkonfirmasi bisa datang. Betul. Terus gue lagi sakit memang. Jadi gue nggak berani konfirmasi. Jadi gue diranjang tidur gitu istirahat. Dan ada sosok yang datang. Terus di situ tuh sosoknya datang. Nah gue tuh sering dapat vision mundur. Itu penglihatan ketika hantu terlalu dekat sama gue dapet cara matinya. Wah anjing. Dia dibunuh, dibungkus dalam karung, dibuang di tengah jalan sama 2 mobil dan beberapa orang. Ternyata itu kiriman dia. Gue udah nggak sengaja dapet cara matinya. Jadi pesan yang nggak dapet, gue ignore. Gue mau istirahat bangsat gitu loh. Ternyata itu. Itu tuh siapa sih Mas? Itu Sari. Emang benar matinya gitu? Iya, itu kejadian pas di Casablanca itu. Mereka bohong kita juga nggak tahu sih. Aku udah janjian di Bisa ngomong. Oh itu Sari namanya. Sari namanya. Oh terus? Dan itu Mas udah pernah ambil waktu zaman 2011 itu. Jadi pun ini benar gitu. Si Sari datang itu benar-benar ngebantu lo konfirmasi ke sini. Apa bagaimana Kan sebenarnya? gue udah tolak duluan. Dia baru mau ngomong gue usir. Oh jadi dia belum ngomong tuh? Dia belum ngomong. Pulang Jing, gue mau tidur gitu. Terus si Sarinya ngomong apa? Belum ngomong. Oh nggak maksudnya pas lo usir dia? Cuma gara-gara dia ngedeket gue dapet vision cara matinya ya gue bete lah. Gue suruh pulang orang gue mau istirahat. Lah si Sarinya ngomong apaan ke Mas Reza abis diusir pulang? Dia bilang ya bakal datang kok nanti gitu. Terus Mas Reza pesan kalau nggak datang kamu yang tanggung jawab gitu. Nah terus dia melakukan apa lagi? Efek nggak situ? Tapi nggak ada energi dia. Akhirnya Mas membaca karakter Mas Vilo. Dia nggak punya pagar secara bentengnya dia lah gitu. Makanya tadi yang dia lihat, dia bilang, oh ada penjaga nih umur 80 tahun. Ini mah penjaga rumah gua, bukan penjaga gua. Oh iya, jadi tadi sebelum syuting, gue minta si Mas Reza ngeliat nih siapa sih yang jagain Vilo. Kata Mas Reza tuh apa tadi? Ada perempuan, terus yang satu udah ada tuaan gitu. Kalau yang muda umur 35. Nah, jawaban lo adalah ternyata itu siapa? Penjaga rumah. Penjaga rumah yang lo tempatin sekarang. Tapi dia jadi nempel di lo. Enggak, dia emang ngejaga rumah itu.
karena gue pindah ke situ, jadi penjaga wilayah itu kan dia membatasi siapa yang bisa masuk. Oh, bener-bener ngejaga. Dia ngejaga rumah karena gue di situ ya, berarti gue ikut masuk dalam wilayah cakupan penjagaan dia. Oh. Seru ya. Mas, ini kan tadi kata Mas Reza kan Iya. Philo nih akan mengalami sebuah transformasi lah. Gitu. Apa sih yang akan dia dapetin nih transformasi perubahan ini itu apa? Yang Ingin mau bagaimanapun harus terima. Ya. Dia lagi dibentuk sama semesta setiap setahun dalam 2 kali dengan ilmu yang baru. Ilmu itu kemampuan maksudnya. Kemampuan. Oke. Cuma dia berusaha menjadi manusia yang normal tapi nggak akan nyampe di manusia normalnya gitu. Ya. Akan di stop sama Tuhan. Dibilang begitu. Hah, gimana? Akan di stop dengan masa-masa yang seperti ini. Oh, akan dikasih-kasih terus berarti? Makanya lebih baik Mas Philo lebih berdamai dengan keadaan Mas Philo. Harus mensyukuri apa dengan pemberian dari gift itu. Cuma di episode ini Mas Reza bisa kasih nasihat, bisa dicelat-celain mulu. Sulit lah mensyukuri itu ya. Karena nggak setiap manusia itu dikasih melihat seperti itu. Tinggal kembali ke Mas Philo untuk menerima kekuatan dari Tuhan dengan semesta. Oke. Gimana lo? Sulit sih karena ini juga gue nggak deket sama keluarga gue. Karena situasi ini? Iya, karena gue lahir di keluarga Chinese yang Totok. Mereka nggak percaya hal kayak gini. Dan Chinese tuh semua penyakit dikaitin ke panas dalam. Semua penyakit. Makanya ada itu ya apa? Yang hitam-hitam itu apa? Apa? Oh, lohanko. Kan liang itu adem. Oh gitu. Liang itu artinya adem. Gitu. Oke. Terus? Terus karena itu gue gak deket, gue tekanan terbesar saat gue SMA diganggu hantu itu bukan hantunya. Tapi ketika orang terdekat yang harusnya menjadi wadah gue buat curhat atau cerita itu gak ada. Oke. Ketika keluarga gue tidak menerima, bahkan sempat nyaranin gue untuk nyari orang minta tolong atau segala macam yang gue nyembunyiin itulah. Gue berani speak up kalau gue kayak gini ketika udah semester 2 kuliah, telat banget. Oh, udah gede banget ya? Iya. Dan yang berani bersaksi kalau gue diganggu ya kembaran gue. Dia bersaksi ke bokap nyokap gue kalau iya yang dilihat beneran. Karena aku jadi nggak sengaja lihat karena Philo. Dia jadi nggak sengaja lihat. Gara-gara gue. Energinya gitu. Hantunya. Kan gue umpan. Oh. Jadi gue dulu tinggal di rumah keluarga. Gue jadi rumah keluarga itu jadi kayak rumah hantu. Hantunya banyak banget. Ada plafon lah di ujung segala macam. Dan konteksnya gue belum kenal sama siapa-siapa. Gue belum konten. Iya. Iya. Ketika orang yang gak sensitif sama sekali berada di wilayah yang terlalu banyak hantunya, dia juga akan jadi gak sengaja ngelihat lah. Oh iya. Karena penuh banget ya. Betul. Dari situ gue jadi ya gak deket. Sampai sekarang? Sekarang udah lebih baik. Lebih baik karena apa ya? Bokap udah percaya, tapi bukan percaya kalau hantu itu ada. Tapi percaya kalau gue sebagai anak yang dikasihi tidak berbohong. Oh. Sampai akhirnya gue bikin YouTube, gue bisa sedikit berdamai lah karena setannya gue jadiin AdSense ya. Gue nggak kasih royalti juga. Realistis ya. Iya. Encin lah ya. Iya. Dan itu kan artinya adalah sebuah keuntungan buat lo dengan situasi ini dong. Ya ada untungnya lah. Ya itu mungkin modal lo untuk berdamai kali sama situasi itu jadi ya. Jadi kalau capek, sedih, ya at least dapat uang jajan gitu. Nah tapi lu hubungan percintaan gitu bagaimana dengan situasi lo kayak gini? Gua itu kalau sama teman atau sama siapapun gua jarang ngomongin hal semacam ini. Nongkrong tuh ya udah nongkrong kayak orang biasa gitu. Jadi memang ada yang menganggap gua aneh. Ada yang kayak jadi takut atau gimana segala macam. Nah ngomong-ngomong tentang hantu yang tadi Mas Reza lihat, yang ngikutin gua. Dia sempat mengganggu ketika gue dekat sama orang. Yang matanya... Iya, karena dia suka sama gue. Okay. Oh, jadi bagaimana cerita tadi gue gak denger tuh ada hantu. Ada hantu gangguin gue. Bertahun-tahun. Itu yang bikin gue akhirnya minta tolong ke Teh Risa, minta tolong ke Mbak Sarah Wijayanto, minta tolong ke Frisly, bahkan How gitu. Kalau gue diganggu sama satu sosok ini. Oke. Nah satu sosok ini tuh suka sama gue nih. Oke. Jadi dia gangguannya tuh sampai belai-belai area badan, vital, leher, berusaha neken gue ke ranjang, ya gue nangis lah. Tapi cewek kan? Cewek. Masih aman, terus? Berarti Anda normal. Ya setan, gimana aman setan? Iya bener-bener. Iya. Terus akhirnya gue sempet deket sama cewek di area Jakarta Barat. Terus
Dia diganggu. Dia cerita sama gue kalau dia mimpi buruk. Dia ngelihat sosok yang lu lihat tadi, yang lu sebutin matanya agak bolong segala macem. Teriak-teriak ke depan muka dia. Nah itu teriakan yang tadi itu teriakan dia. Kayak gitu. Itu yang di belakang kan? Iya. Iya. Oh gitu. Karena kendalanya dia itu setiap diusir selalu balik lagi. Sempat minta tolong diusir pemuka agama Katolik, Kristen. Tapi menurut lu di antara dua cewek itu lebih cakepan mana sebenarnya? Ya orang lah. Oh iya, bukan nggak tahu sekarang kan boleh bebas. Gitu. Terus akhirnya bagaimana tuh ngeberesin masalah itu? Ya gue nyari dukun, nyari pemuka agama. Terus ya udah akhirnya ketemu titik tengah sih. Titik tengahnya adalah karena memang dia nggak bisa diusir. Poligami? Bukan. Oh bukan. Gue minta dia untuk gak ganggu. Gue minta baik-baik untuk dia gak ganggu. Maksudnya kayak, oh ternyata dia tuh ngasih wujud seramnya karena gue usir terus kan. Akhirnya dia kasih wujud bagusnya dan dia udah gak ganggu. Nah tuh berarti cewek yang itu berarti kasihan banget dong belum ngapa-ngapain kan sama dia, lo? Belum. Tapi gue pada saat dia cerita itu, gue nggak ngasih, gue cuma bilang ini ngapain barusan? Ya, jangan dimasukin maksudnya. Siapa yang makanya masukin? tadi jangan dimasukin lagi ngobrol. Apaan sih? Maksudnya tadi yang di belakang tuh mau pengen megang. Yang lagi ngomongin ini, mau masuk ke dia. Lo berasa itu? Gue emang lagi berdengung telinga, jadi agak berat. Cuman gue tahu tujuannya tuh bukan mau ganggu. Ini cahaya kodamnya ada di sini. Tiba-tiba nyetuk cahaya kodam. Maksudnya apa cahaya kodam tuh apa? Cahaya kunci. Si Viro kan juga nggak bisa ngeliat itu kan? Iya. Karena energinya dia tuh ada di sini, tapi bentuknya salib. Tapi lu bisa ngerasain itu? Enggak. Hangat dingin rasanya. Enggak tahu. Nah coba kita pegang. Tarik dalam. Bangsat. Gue lagi juga merasakan loh ini. Dia emang temannya Coki tapi gak usah cie. Enggak, gue nggak ngerasain. Oke. Iya. Bisa aja nih. Oke, cukup. Kenapa lo gue bilang cukup? Gak enak? Karena nggak ngerasain apa. Oh iya. Emang dia pegang tangan lo doang sih bener kata sih. Oh jadi tuh agresif banget sih si makhluk itu? Iya, karena memang dia dari dulu kan udah sempat gue usir, minta tolong dukun, pemuka agama. Terus? Gue sempat minta tolong Mbak Sarah Wijayanto, di Hari Misteri Sarah. Pada saat dia mau ikut campur, dia diganggu, diteror habis-habisan. Karena dia cewek? Iya, karena kayak lu mau ngapain ikut campur? Kayak karena dia mau coba diusir kan, ngamuk. Akhirnya gue minta tolong Teh Risa dan Kang Angga. Dan akhirnya mereka berhasil menggali informasi kalau katanya gue pernah menjanjikan sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Tapi ya sekarang sih udah baik-baik aja. Cuma kadang-kadang dia datang dengan keadaan kaki terikat rantai, minta tolong gue lepasin, ya gue nggak bisa. Kaki terikat rantai itu meninggalnya karena begitu? Oh bukan. Rantai itu juga baru, tadi nggak ada. Oh sama orang pintar diikat rantai? Entahlah. Oh, oke, ya. Ya gue ngerti tapi nggak ngerti ya gitu lah. Iya, dia meninggalnya lompat dari gedung. Meninggal lompat dari gedung? Kenapa, alasan apa kenapa dia yang lompat dari gedung itu jadi suka sama lo apa? Dia itu tinggal di pohon depan rumah di bawah tanah gereja. Jadi saat gua pertama kali astral projection di rumah itu, gua nggak tahu kalau kita tuh, gua nggak tahu kalau orang yang sensitif kayak gua itu nggak boleh langsung ngeliat hantu langsung tatapan mata gitu. Karena itu bisa jadi ketahuan kalau gua bisa. Terus di saat gua nggak sengaja lepas dari badan, gua liat tatapannya. Gua kayak itu apa? Oh dia lagi ngintip-ngintip gitu? Karena dia di belakang pohon. Dia di belakang pohon, jadi gue itu apa? Ternyata dari jauh seberang rumah itu, dia langsung ngedekat ke depan muka gue. Terus cekek gitu. Nyekek, ganggu. Lah dia suka tapi nyekek ya? Karena awalnya benci. Awalnya tuh nyoba untuk masuk ke badan. Mereka yang udah mati atau yang kayak gitu-gitulah. Kan biasanya belum ikhlas ya. Ngelihat ada wadah, wah kayaknya gue bisa nyoba masuk deh untuk nyoba hidup lagi gitu. Awal-awal tujuannya itu. Tapi lama-lama tujuannya berubah. Dan sekarang dia udah nggak sama lo nih? Lagi enggak. Jadi awal tujuannya berubah, dia pengen gue mati dan ikut dia. Oh, emangnya dia bisa ngebunuh manusia? Enggak. Hantu tidak bisa menyakiti manusia. Betul. Tapi hantu bisa bikin kita yang udah sakit, jadi makin sakit. Oh, tapi mempengaruhi pikiran kita juga untuk cepat mati gitu? Misalnya lu sakit terus dia nggak bisa tidur, ya kan makin sakit.
Oh, ngerti. Jadi dia berusaha misalnya gue Dibikin lagi susah tidur. ya? Iya, gue lagi tidur dia pegang-pegang terus sekarang dia sengaja tarik gue keluar dari badan. Wah anjing. Itu yang bikin gue takut. Seru-seru. Makanya gue minta tolong sama orang karena gue nggak bisa membersihkan sama sekali. Dan gangguan gue spesifik sering banget lepas dari badan. Oh, lu gue ngilu sih dengan cerita lu sih. Walaupun gue nggak ngerti, cuma gue ngilu ya. Perasaannya tuh gue rasain susahnya gitu. Jadi lu di situasi itu gitu. Ini bagaimana caranya supaya Vilo bisa lebih cepat? Gue nggak tahu ya, tapi menurut gue lebih cepat lepas dari situasi yang nggak enak ini mas gitu. Berdamai aja sama diri sendiri. Oh tidak bisa semudah itu. Kayak lu lagi ada masalah, sabar. Kata sabar dan semangat itu adalah fiktif Mungkin banget. gue nggak bisa ngomong gitu, tapi dia bisa, karena kan dia udah ngelewatin. Iya, karena kan dia lebih cepat menerima, dia turunan. Bawa lahir kan nggak beda gitu. Turunan sama apa tadi? Ketika lu terlahir sensitif karena turunan, lu pasti dapat support dari orang-orang terdekat. Atau mungkin dikasih tahu harus gimana, mending gini, mending gitu. Oh. Sedangkan gue dari awal terlahir, itu nggak ada. Iya, Itu iya, panas dalam. Terus mendapat berdamailah. Gimana caranya? Ternyata peranan keluarga penting juga buat paranormal ya. Untuk menerima dan mencintai diri jelas penting. Iya. Ya tapi sih semoga lo bisa melewati situasi dengan lebih baik ya. Supaya buat kebaikan lo gitu, ketenangan Ya berdoa lo. aja sih sebenarnya. Apa? Untuk berdoa untuk sendiri. Supaya nanti dia akan dikasih kekuatan dari semesta. Supaya dia dibentuk benar-benar supaya dia bisa menerima dengan damai. Lo ngerti gak sih omongannya? Kadang-kadang gue juga gak ngerti sih. Gue berusaha. Misalkan ini apa namanya? Dia apa Rosario nih. Iya. Dipegang terus digenggam ya. Digenggam terus Mas Vilo-nya ngebayangin misalkan Maria. Terus berdoa ini bukan diucap tapi di hati. Gitu, setelah di hati terus ngebayang diri sendiri. Dengan keadaan misalkan duduk ya duduk gitu. Nanti Mas Vilo akan menerima kekuatan dari semesta itu. Tampol lo kalau nggak suka tampol aja. Tapi keadaan gue udah membaik saat ini. Oh gitu. Karena tahun lalu bokap gue sakit keras. Semenjak saat itu rasa takut gue hilang. Karena menurut gue nggak ada yang lebih serem daripada bokap gue yang hampir tewas itu. Jadi udah total hilang takut. Sorry ya, ini nggak apa kalau misalnya nggak boleh tayangin. Tadi kan lo bilang sama gua sebelum syuting, lo ngeliat vision bahwa bokap lo akan kenapa-kenapa 5 tahun lalu dan terjadi tahun lalu itu. Iya. Boleh ceritain nggak sih itu? Oh boleh. Oke. Jadi karena udah terjadi ya gue berani ceritain kalau belum kan nggak berani. Jadi pada saat gue kuliah semester 3 gue masih kos di area Jakarta Barat. Gue dapat vision kalau bokap gue akan meninggal karena jantung. Gue juga akan meninggal karena sakit jantung. Jadi gue sering banget dapat vision, kalau vision buruk ya, vision mundur. Ketika ada hantu yang nempel sama gue akan lihat cara matinya. Gue menjadi dia, sudut pandang orang pertama. Iya. Tapi ketika gue dapat vision maju, biasanya itu terkait sama orang-orang dekat gue, entah itu keluarga, teman, atau orang yang pernah gue temui sekali. Dan gue nggak bisa milih kapan itu muncul. Vision positif gampang berubah, tapi vision negatif susah berubah. Gue dapat vision kalau dia meninggal karena jantung. Terus itu udah 6 tahun lalu kalau nggak salah. Visionnya muncul lagi 3 tahun lalu. Habis itu udah nggak pernah muncul. Jadi gue anggap oke, berarti nggak kejadian mungkin ya, lewat gitu. Ternyata tanggal 13 Mei 2022, gue lagi ngumpul sama orang. Vision itu muncul lagi. Munculnya tuh kayak nonton film. Kayak ada layar kedua, padahal di depan gue nih lagi ada orang nih lagi kecil yang ngopi. Vision itu muncul lagi, gue spontan nangis, air mata ngalir gitu aja. Terus teman dekat gue nanya, lu kenapa Phil? Gue bilang vision yang bangsat itu muncul lagi. Yang mana? Yang itu. Oh yang bokap. Iya. Tanggal 13 Mei. Besoknya 14 Mei, di saat gue ulang tahun, bokap gue jatuh untuk pertama kalinya. Dan didiagnosa penyumbatan jantung. 90%. Jadi saat itu gue udah yang pasrah tapi maksain diri untuk bergerak. Gimana caranya kita kayak supaya itu gak terjadi lah gitu. Gue gak percaya ramalan ya, cuman ketika gue dapat vision, gue anggap itu potensi yang akan terjadi dengan diri lu yang saat ini. Pada akhirnya hidup itu kan pilihan kita gitu. Jadi mungkin gue dikasih lihat itu untuk jaga-jaga. Salahnya gue adalah gue gak kasih tahu itu dari dulu. Karena gue gak deket sama keluarga. Gue ngomong hantu aja mereka gak percaya, apalagi gue ngomong kayak gitu. Jadi awalnya tuh bokap gue udah sempat nyerah dan wah ini gimana ini. Dokter sampai sempat gak ada yang mau megang. Jadi gue yang akhirnya bilang, Pah cek,
paksain, berobat gitu. Kayak gue nggak peduli kalian mau percaya atau enggak, tapi gue udah lihat ini. Dan yang punya berpotensi sakit jantung bukan cuma papa, tapi aku juga. Makanya gue ada tremor. Tremor kan dari jantung. Pada akhirnya dia kita paksain diri berobat dan tertolong karena ada dokter yang baik banget mau turun tangan. Padahal di saat yang lain tuh udah nggak mau. Dan sekarang puji Tuhan sehat. Syukur deh. Dan setelah lo ngasih tahu, setelah kejadian bokap lo, keluarga lo yang lain, nyokap segala macam jadi mengiyakan situasi lo. Mengiyakan situasi gue soal? Lo bisa lihat vision segala macam itu? Enggak, mereka percaya bukan karena itu. Mereka percaya karena pihak keluarga gue yang di Kalimantan Barat, keluarga besar, itu disantet dan gue yang pertama kali lihat makhluknya. Jauh lagi. Iya. Nah ini mah titipan pertanyaan nih dari Mas siapa? Tukul nih. Oke. Jadi kan lo hampir tiap hari ketemu yang aneh-aneh gitu kan? Iya. Status makhluk kayak gitu yang paling tinggi yang pernah lo temuin kayak apa? Gua 4 tahun lalu tinggal di Gading Serpong. Gua nyewa rumah. Dan ternyata di rumah itu ada satu sosok yang terlalu menyeramkan. Wujudnya itu, gue udah yakin itu bukan jin, tapi lebih di atasnya lagi. Dan gue gak pernah ketemu yang seserem itu. Di atas jin apaan ya? Semi-semi hampir demon gitu, soalnya wujudnya jijik banget. Jadi mukanya merah, ada bercak-bercak, terus ada tanduknya tapi cuma sebelah. Jadi awal mulanya, gue tuh lihat dia nyamperin gue ke kamar gue. Dia nyamar jadi adek gue. Tapi kan kalau makhluk kayak gitu mereka cuma bisa menyamar wujud. Mereka nggak bisa menyamar bahasa dan memori. Oke. Kebetulan gue di rumah nggak pakai bahasa Indonesia. Gue pakai bahasa Chinese dialek. Gue udah ngerasa aneh karena keluarga gue nggak ada yang berani masuk kamar. Jadi gue ajak ngomong Chinese ke dia. Akhirnya gue tanya, lu siapa, lu maunya apa? Dibilang dia penghuni asli situ. Dia ngajak gue turun, jadi dalam keadaan gue out of body experience atau astral projection, ya gue sebagai arwah gue turun ke lantai bawah buat ngecek dia tuh marahnya karena apa. Ternyata dia marah karena gue habis beli kulkasnya gue taruh di tempat nongkrong dia. Wujudnya serem, tapi awalnya nggak ganggu. Awalnya nggak ganggu. Masalahnya gede. Ternyata pada ketimpa. Terus dia minta sajen. Tapi gue nggak ngasih. Gue bilang gue nggak ngelakuin hal semacam itu. Gue bilang kalau obat nyamuk masih bisa lah gue. Tapi kalau sajen gue nggak mau gitu. Akhirnya dia mulai ganggu dengan cara dia ngirim bawahannya dengan wujud hantu-hantu yang terikat lah. Manusia-manusia yang pernah bikin perjanjian gitu sama dia. Buat gangguin gue. Di pagi hari. Makanya gue bilang kenapa dia lebih kuat, karena rata-rata yang negatif ganggunya ya malam sampai subuh. Sampai akhirnya gue minta tolong, balik lagi gue minta tolong tim Brenda lagi. Mas, itu makhluknya apa sih kalau dari pandangan Mas Reza yang tadi tanduknya cuma setengah itu? Gue sendiri gak tahu itu apa, karena gue baru kali itu lihat yang kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau yang Mas Reza lihat ini jin. Kingnya jin. Raja jin. Di Ciamplas ya? Maaf. Sorry udah malam, sorry. Kenapa dia sering ketempelan kayak gini? Karena makhluk-makhluk yang halus ini tahu kalau dia akan mau dibentuk dari semesta. Makanya dideketin lah. Gitu, bukan ketempelan sebenarnya. Tapi ingin mengikuti jejaknya dia gitu. Dia ngepanutan nih gitu? Iya. Waduh, bisa buka padepokan nih gue nih. Ya amin lah. Cuma kan ada yang cocok sama dia, ada yang enggak. Kayak semacam yang perempuan yang matanya ini enggak cocok. Tapi bisa dicocokkan dengan amarah. Tapi sejauh ini yang gue temuin tuh mereka itu nempel karena mau nyoba masuk. Atau mau nyampein sesuatu atau minta tolong diseberangkan. Biar gak gentayangan seberangkan itu maksudnya? Karena ada salah satu syarat kalau di agama Buddhis Thailand ya. Salah satu syarat penyeberangan adalah pertama dia tahu cara dia meninggal. Kedua, dia harus didoakan oleh keluarga. Ketiga, masa waktu hidupnya udah habis. Ketika 3 itu gak terpenuhi dia gak bisa nyebrang. Jadi memang ada beberapa tradisi atau adat tertentu yang tidak melakukan itu. Doa sama keluarga itu. Pusing. Takut juga sih. Tapi lo nih ya, kita kebagi lagi nih. Kan semua orang yang ngebantu lo ngomong bahwa emang lo harus berdamai dengan situasi lo. Iya. Lo nggak ngelihat itu sebagai sebuah tanda bahwa lo harus ngikutin itu ya?
Apa lo emang tetap akan denial, gue akan melawan itu? Kalau dulu gue denial banget, bakal ngelawan. Tapi sekarang gue ngalir aja hidup untuk saat ini. Kayak gue tetap melakukan hal yang gue sukai, misalnya kayak nulis dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya nanti ada apa-apa ya udah itu nanti. Gue nggak mau stres mikirin itu. Iya. Berarti itu udah masuk dikit-dikit ke acceptance ya? Iya. Oh ya bagus dah. Maksudnya gue nggak lihat masalah kemampuannya, cuma gue ngeliat kenyamanan diri lo sih. Sedih juga denger kayak gitu kan. Nah tapi sekarang gue mau nanya sama lo ini terakhir nih. Ini kan si Mas Esa punya kemampuan kurang lebih mirip-mirip lah sama lo ya dari dunia lo gitu. Tapi ini kemampuan manusiawinya dia, secara komunikasinya dia nih, kurs nih gitu. Jadi terkadang ngomongan nih, gue walaupun sering ngobrol sama dia, gue tampol lo sekali gitu. Nah, lo ada saran gak buat dia bagaimana supaya pesannya yang ada di kepala dia tersampaikan secara lebih baik gitu? Gak ada, gue gak ada saran. Karena secara manusiawi lo lebih baik daripada dia, secara manusiawinya ya, gue. Dan lo punya pandangan dari yang situ gitu. Ada gak? Kalau gak ada apa, cuma kalau ada apa karena kira-kira? Cara lihatnya beda, cara rasanya beda. Jadi susah gitu. Kalau misalnya gue cerita, mungkin gue selalu menggunakan epidemics paling luar supaya orang paham. Atau gue pakai perumpamaan yang gampang gitu. Misalnya pada saat gue bilang astral projection, contohnya Insidious. Iya. Jadi gue selalu pakai bahasa yang termudah biar orang paham. Karena percuma ketika gue lihat sesuatu, orang nggak ngerti. Jadi yang terlalu dalam banget, gue nggak pernah ngomong. Karena itu hanya akan bikin orang makin skeptis. Dan gue selalu santai ketika ada orang yang nggak percaya. Karena teman dekat gue nggak percaya. Gue ada teman dekat nggak percaya, bokap gue nggak percaya. Menurut gue ya semua orang berhak memilih apa yang mereka percayai gitu. Iya. Udah bukan soal benar dan salah. Kalau orang mau anggap gue bohong ya silahkan gitu. Urusan dia. Ya udah. Berarti emang nggak ada harapan, nggak ada saran juga soal dari dia. Kita tetap akan bantuin dia kayak gitu. Mungkin karena yang dia lihat atau pengalamannya lebih berat, itu yang kadang memang lebih sulit ya? Iya, lebih sulit mungkin. Oke, Vilo. Apa? Ya Ben nanya, enggak? Ini nanya ke properti enggak? Masa ya? Oke Vilo, makasih banyak ya udah hadir di sini. Terima kasih sudah mau digangguin sama Sari sehingga lo bisa datang ke sini. Mudah-mudahan hidup lo semakin enak. Amin, terima kasih. Habis ini istirahat aja lah kalau begitu. Kalau memang kurang enak badan lagi. Enggak gitu maksudnya. Iya. Enak badan maksudnya kehidupan yang enak, bukan badan yang enak. Tampol lo saudara lo nih. Kalau aja kurang istirahat. Enggak gitu. Ya, gitu. Oke Mas Esa, makasih ya. Oke. Ton, makasih ya. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Gua ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada bisa.